Halo, saya Aldo Patrizwan. Saya Sri Fitriani. Oke, di sini kita akan membahas mengenai atraksi dan hubungan interpersonal. Oke, kita mulai dari atraksi dulu nih Kang Aldo. Oke, nah atraksi di sini dapat diartikan sebagai daya tarik atau perasaan positif yang mendorong seseorang untuk merasa tertarik atau menyukai sesuatu ataupun seseorang, seperti itu. Nah, di atraksi ini ada 3 bagian yang akan kita bahas, antara lain ada atraksi fisik, ada atraksi emosional, kemudian ada atraksi intelektual. Nah, mulai dibahas dulu dikit-dikit nih Kang Aldo. Betul, nah nih kita bahas dari yang pertama tadi disebutin ya. Ada atraksi fisik. Atraksi fisik kalau misalkan secara definisi kita bisa sebut sebagai daya tarik terhadap penampilan atau fisik seseorang. Ini mencakup aspek-aspek seperti penampilan wajah, tubuh, ataupun gaya berpakaian. Nah, sebagai contoh nih, di sebelah saya ini ada Tesri yang dasar udah cantik banget, menggunakan style apa nih namanya? Ini tuh style UAS. Style UAS, oke deh, style UAS. Maksudnya kan meskipun style UAS memang harus pakai kemeja putih, tapi kan di sini karena kita kemejanya pakai merah, berarti saya pakai aksen yang ada merahnya juga gitu. Menyesuaikan gitu. Ya, biar nggak boring gitu. Nah, dari atraksi fisik itu sendiri akan tercipta yang namanya atraksi emosional, di mana daya atraksi emosional ini merupakan daya tarik terhadap kepribadian, nilai-nilai ataupun kehangatan yang diberikan oleh seseorang. Atraksi emosional dapat muncul melalui proses komunikasi yang terjadi. Sebagai contoh, misalkan nih, kita ini bisa memunculkan suatu emosi kebahagiaan ataupun emosi kesedihan dari apa yang kita bicarakan, begitu loh. Kemudian ada atraksi intelektual. Nah, atraksi intelektual itu seperti apa sih, Teh? Nah, merupakan daya tarik terhadap kecerdasan, pemikiran, atau minat intelektual seseorang. Nah, atraksi intelektual ini berkembang melalui pembicaraan yang mendalam, atau kebersamaan atau kegiatan membutuhkan pemikiran. Misalkan nih, kita lagi di suatu kajian, terus ada pemateri yang memberikan materi, terus kita tuh tiba-tiba suka aja, tiba-tiba terpesona, tertarik. Nah, itu tuh merupakan atraksi dari si intelektual itu sendiri. Wah, keren banget ya apa yang diomonginnya, keren banget ya pemikirannya gitu. Oke, nah selain dari atraksi, kita juga akan bahas yang namanya hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini merujuk pada interaksi dan ketertarikan antara individu ataupun kelompok. Hubungan interpersonal melibatkan komunikasi, pertukaran informasi, dan juga pengaruh sosial. Nah, beberapa aspek dari hubungan interpersonal melibatkan yang pertama komunikasi, empati, kepercayaan, dan juga saling ketergantungan. Oke, nah kita bahas satu-satu nih ya, Tesri. Nah, di sini ada komunikasi. Ini menurut Tesri pribadi nih, komunikasi itu apa sih? Oke, komunikasi adalah sesuatu hal yang sangat mendasar dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan interpersonal. Nah, komunikasi itu kalau berbicara di sini itu hal yang dilakukan untuk bertukar ide, informasi, perasaan gitu. Dan itu biasanya dilakukan secara verbal gitu, atau ngobrol, atau langsung berbicara kayak gitu. Tapi bisa juga sih non verbal gitu. Nah, dari komunikasi pasti akan tercipta yang namanya empati. Nah, empati itu sendiri merupakan kemampuan untuk setiap individu memahami individu lainnya. Nah, secara sederhananya seperti ini loh. Misalkan nih, aku tuh cerita nih ke Tesri mengenai aku curhat apapun itu. Nah, dari situ tuh bakal timbul yang namanya empati dari pendengar kita gitu. Nah, setelah timbul empati, maka akan timbul yang namanya kepercayaan. Nah, gini loh, menurut Tesri sendiri, kepercayaan itu atau trust itu apa sih? Oke, nah biasanya kan kalau orang udah berani berkomunikasi, terus memiliki rasa empati, terus kemudian di situ akan timbul percaya atau trust. Nah, saya pribadi tidak akan serta-merta cepat cerita ke orang lain kalau misalkan saya nggak percaya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan
contohnya saya percaya ke Aldo dalam hal mungkin perbincangan di kelas atau apa, atau saya mau ada izin tapi izinnya saya nggak bisa omongin langsung ke semua anak-anak, tapi saya percayanya ke Aldo buat diomongin, tolong sampaikan ke dosen bahwa sebenarnya saya sakitnya sakit ini misalkan. Nah itu hadir dari kepercayaan atau trust itu sendiri gitu. Oke, nah itu tuh kan ini suatu urusan tuh sebetulnya selain dari urusan yang bakal kita ceritain, pasti kalau misalkan kita menceritakan sesuatu terhadap orang yang kita percaya nih ya, ada yang namanya konflik gitu. Nah konflik yang kita ceritain itu pasti butuh yang namanya penyelesaian. Nah sebetulnya penyelesaian seperti apa sih yang kita butuhkan tuh loh, Tesli? Sebetulnya tergantung dari si konflik atau permasalahannya itu sendiri yang Kak Aldo. Kalau misalkan si konflik atau permasalahannya itu lumayan cukup besar, itu nggak seharusnya atau nggak wajib juga kita memberikan solusi. Dan misalkan teman kita ceritanya agak berat nih kasusnya, berarti kita nyampe di ngedengerin aja, menjadi pendengar yang baik, selalu ada buat dia. Pada akhirnya kita ngasih rekomendasi bahwa si permasalahan itu kemana, misalkan tuh laporin kayak atau apa gitu. Itu sih untuk penyelesaian. Tapi kalau misalkan masalahnya masih kita pernah alami dan itu pernah kita lakuin gitu, artinya kan itu berangkat dari permasalahan atau pengalaman yang ada. Nah itu kita bisa saranin buat penyelesaiannya kayak gimana gitu sih. Betul sekali. Karena secara sederhananya gini loh, dalam psikologi itu individu yang cerita atau orang yang cerita ke kita tuh sebetulnya bukan benar-benar butuh solusi, tapi mereka tuh cuma butuh untuk didengar gitu. Nah itu sudah menjadi tugas kita yakni mahasiswa untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Salam genre. Oke, masih ada saling ketergantungan dan keterlibatan emosional. Semoga teman-teman nggak puas ya. Bisa mencari lagi ya. Nah, Oke. kesimpulannya apa nih, Tesri? Kesimpulannya, jadi atraksi dan hubungan interpersonal itu saling keterkaitan, karena hubungan interpersonal itu dasarnya adalah dari atraksi itu sendiri, Kang Aldo. Itu, dan si hubungan interpersonal itu bisa saling menguatkan dengan atraksi gitu. Kalau misalkan itu terjadi berkesinambungan atau secara berkelanjutan gitu. Semoga teman-teman gak puas ya. Oke, terima kita cukupkan ya. kasih. Siap. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Saya Aldo Patrizwan. Saya Sri Fitriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Please rekam lah.